Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa agar pelajaran yang kita dapat akan selalu bermanfaat dan diridhoi oleh Allah SWT. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu memasuki pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Arifah Khairiyah hadir. Hadir, Bu. Dini Fitratunida hadir. Bu. Fahira hadir. Hadir, Bu. Nabila hadir. Hadir, Bu. Noviandra Syarif hadir. Hadir, Bu. Rahmi Yeti hadir. Hadir, Bu. Restu Yuhanda hadir. Hadir, Bu. Serli Anggun Putri hadir. Hadir, Bu. Sinta Wulandari hadir. Hadir, Bu. Syifa Jadi Pertiwi hadir. Hadir, Bu. Tasya Novrianti hadir. Hadir, Bu. Vidya Kelvina hadir. Hadir, Bu. Weli Juningsi hadir. Hadir, Bu. Yanisa Sri Rama hadir. Hadir, Bu. Yuni Fatma Andini hadir. Hadir, Bu. Baiklah, sesuai yang telah Ibu instruksikan pada minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang protista. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Anda semua telah membaca tentang materi protista? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu ingin bertanya apa itu protista? Ada yang tahu apa itu protista? Izin menjawab, Bu. Kepada Arifah dipersilakan. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan atau fungus. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama Protista, tetapi sekarang tidak dipertahankan lagi. Sekian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih Arifah. Apakah ada jawaban lain dari Ananda semua? Sama dengan Arifah, Bu. Baiklah. Untuk awal ini Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu ya. Simak baik-baik ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Protista. Nah, di materi pertama ini kita akan mempelajari mengenal apa itu protista dan bagaimana saja ciri-ciri dari protista. Protista adalah salah satu kingdom dari sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom protista ini adalah kelompok organisme bersel satu atau uniseluler. Namun ada pula yang membentuk koloni dan multiseluler atau selnya lebih dari satu. Hanya bervariasi mulai dari berukuran mikron hingga 6 mm. Nama protista itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu protos dan kretos,
Protos itu artinya pertama, dan kritos artinya menyusun. Maka dengan begitu, kingdom ini beranggotakan makhluk bersatu atau lebih, yang struktur tubuhnya itu sederhana. Meskipun begitu, kalau kita bandingkan dengan monera atau bakteri, protista ini sudah jauh lebih maju, karena inti sel dari protista ini sudah memiliki membran, atau protista ini sudah masuk ke dalam organisme eukariota, sama seperti dengan animalia, plantae, dan juga fungi ya. Protista melakukan respirasi atau bernapas secara aerob, yang artinya membutuhkan sebuah oksigen. Pada umumnya, mereka hidup di tempat yang lembab berair, ataupun perairan yang sepenuhnya, baik air tawar ataupun air laut. Tetapi ada juga protista yang hidup di dalam jaringan hewan. Sedangkan untuk cara protista mendapatkan makanan dan berkembang biak, itu tergantung pada jenis protistanya. Nah, sebelum kingdom dari protista ini terbentuk, jenis-jenis dari protista itu pernah membuat bingung para ahli taksonomi. Karena karakteristiknya ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, dan ada pula yang mirip jamur. Nah, maka dari itu dibentuklah kingdom baru, yaitu protista. Nah, terus kenapa mereka tidak dimasukkan pada kingdom hewan, tumbuhan, dan juga jamur? Salah satu yang membedakan antara protista dengan organisme jamur, hewan, dan tumbuhan adalah protista itu belum atau tidak memiliki jaringan yang sebenarnya, layaknya seperti yang dimiliki jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Maka dengan itu mereka dipisahkan. Santai, no. Mungkin kita akan bahas protista mirip hewan. Terus materi selanjutnya protista mirip tumbuhan, dan yang terakhir kita akan bahas protista mirip jamur. Nah, untuk di materi ini kita akan hanya fokus membahas tentang pengenalan dasar tentang protista. Nah, adapun ciri-ciri umum dan ciri pembeda antara protista dan organisme lain. Ciri-ciri umum dari protista antara lain, yang pertama adalah protista memiliki ukuran yang variatif, antara 10 mikron hingga 6 mm. Yang kedua, protista umumnya terdiri dari satu sel saja, atau uniseluler. Tetapi ada juga yang bersel lebih dari satu, yaitu multiseluler. Yang ketiga, protista termasuk organisme eukariotik, karena dia sudah memiliki membran di inti selnya. Keempat, struktur tubuh dari protista itu lebih kompleks dibandingkan dengan monera. Dan juga beberapa dari mereka itu memiliki alat tubuh tambahan seperti flagella dan cilia. Biasanya digunakan untuk alat gerak. Yang kelima, kebanyakan protista hidup di tempat yang lembab, berair, atau sepenuhnya di perairan, seperti air asin maupun air tawar. Dan ada juga protista yang hidup di dalam organisme lain. Yang keenam, umumnya protista itu hidup berkoloni. Namun ada juga yang soliter atau mandiri. Dan ada juga yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Terus yang ketujuh, protista memiliki cara hidup yang berbeda dengan organisme hewan, tumbuhan, dan jamur, namun memiliki sifat yang sama dengan mereka. Yang kedelapan, protista belum memiliki jaringan yang jelas atau sebenarnya. Tidak seperti halnya organisme eukariota yang lainnya, yaitu jamur, tumbuhan, dan hewan. Nah, jadi itu ya ciri-ciri umum dari protista. Nah, terus ada ciri pembeda nih, yaitu ciri pembeda antara
protista dengan organisme lain. Yang pertama adalah ciri yang terletak pada membran inti sel. Protista adalah sebuah organisme yang sudah memiliki membran pada inti selnya, atau disebut dengan eukariotik. Sedangkan monera atau bakteri itu belum memiliki membran pada inti selnya. Terus, pada ukuran dan struktur protista, itu juga menjadi pembeda antara protista dan monera atau bakteri. Ukuran monera itu lebih kecil dibanding dengan protista, dan struktur tubuh monera itu lebih sederhana, walaupun mereka sama-sama makhluk uniseluler ya. Terus yang kedua, itu cara hidup dan struktur tubuhnya. Cara hidup dan struktur tubuh dari protista itu berbeda dengan kingdom Animalia, Plantae, dan Fungi. Walaupun mereka sama-sama eukariotik dan memiliki sifat yang sama, namun struktur tubuh dari protista ini belum sekompleks seperti eukariota lain, yaitu protista belum memiliki sistem jaringan yang jelas atau sebenarnya, seperti yang dimiliki oleh eukariota yang lain. Terus untuk cara hidup dan struktur tubuhnya sendiri, protista itu lebih dekat dengan kingdom monera ya, bakteri. Nah, jadi itu ya penjelasan das. Baik, siapa yang dapat menyimpulkan dari video yang kita lihat sebentar tadi? Saya, Bu. Pada Sinta, Ibu persilakan. Baiklah, Bu. Di sini Sinta akan membacakan apa yang tadi Sinta dapat dari video. Bahwa protista itu merupakan makhluk bersel satu atau lebih dalam struktur tubuhnya yang sederhana. Protista ini berasal dari namanya protos dan kritos, di mana protos itu artinya pertama dan kritos itu artinya menyusun. Inti sel pada protista ini memiliki membran yang sama dengan animal dan plantae. Pernafasan pada protista ini yaitu aerob, di mana ia membutuhkan oksigen. Dia dapat hidup di tempat yang lembab dan ada juga yang hidup di jaringan hewan. Cara perkembangbiakannya tergantung pada jenis protistanya. Protista tidak dimasuk ke dalam tumbuhan karena protista tidak memiliki jaringan yang sebenarnya. Protista ini dibagi atas 3. Yang pertama, protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Adapun ciri-ciri umumnya, yang pertama memiliki bentuk yang variasi, mulai dari 10 mikron sampai 6 mm. Yang kedua, terdiri atas 1 sel, namun ada juga yang terdiri atas 2 sel atau multiseluler. Yang ketiga, termasuk ke dalam jenis eukariotik. Yang keempat, struktur tubuhnya lebih kompleks dibandingkan monera. Selanjutnya, memiliki alat tubuh tambahan yang dijadikannya sebagai alat gerak seperti flagella. Selanjutnya, hidup di tempat yang lembab dan ada juga yang hidup Bagaimana, Sinta? Baik, apakah masih ada lagi yang ingin berpendapat? Jika tidak, jawaban Sinta, kesimpulan Sinta tadi sudah cukup bagus. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang protista. Di materi pertama ini, kita akan mempelajari mengenal apa itu protista dan bagaimana saja ciri-ciri tentang protista. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu protista. Di antara Anda semua kan sudah mengetahui apa tadi protista telah dibacakan oleh Arifa dan juga Sinta. Jadi, protista adalah salah satu kingdom dari sistem klasifikasi 5 kingdom.
Kingdom Protista itu sendiri adalah kelompok organisme bersel satu atau uniseluler. Namun, ada pula yang membentuk koloni dan multiseluler, atau selnya lebih dari satu. Ukurannya bervariasi, mulai dari berukuran mikro hingga 6 mm. Nama Protista itu sendiri terbagi dari dua kata, yaitu berasal dari kata Yunani, yang dimana kata itu yaitu protos dan kritos. Yang mana protos itu sendiri diartikan pertama atau awal, sedangkan kritos artinya menyusun atau struktur. Maka dengan itu, kingdom ini beranggotakan makhluk bersel satu atau lebih yang struktur tubuhnya itu sederhana. Begitu kalau kita bandingkan dengan Monera atau disebut juga dengan bakteri. Protista ini sudah jauh lebih maju karena inti selnya dari protista ini sudah memiliki membran atau protista ini sudah masuk dalam organisme eukariota. Sama seperti dengan animalia, plantae dan juga protista melakukan respirasi atau pernafasan secara aerob yang telah dibacakan oleh Sinta tadi. Yang artinya aerob itu membutuhkan sebuah oksigen. Pada umumnya, mereka hidup di tempat yang lembab, berair, ataupun perairan yang sepenuhnya baik air tawar ataupun air laut. Tetapi ada juga ya protista yang hidup di dalam jaringan hewan lainnya. Sedangkan untuk cara protista mendapatkan makanan dan berkembang biak, itu tergantung pada jenis protista sebelum kingdom dari protista. Selanjutnya kita akan membahas tentang protista mirip hewan. Kita simak video berikut ini. Di materi ini kita akan mempelajari atau belajar tentang jenis protista mirip hewan. Jenis protista mirip hewan itu diberi nama protozoa. Protozoa sendiri itu dikategorikan sebagai protista mirip hewan karena protozoa itu memiliki sifat yang dimiliki oleh hewan, yaitu dapat bergerak dan heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, yang artinya protozoa ini itu memakan organisme lain. Nah, protozoa ini memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanannya tersebut ke dalam sel tubuhnya. Adapun ciri-ciri dari protozoa, yang pertama adalah organisme bersel satu. Kedua, dia termasuk ke dalam organisme eukariotik, yaitu mempunyai membran pembungkus inti sel. Ketiga, umumnya memiliki alat gerak pada tubuhnya. Alat geraknya antara lain kaki semu, bulu getar, dan bulu cambuk. Keempat, tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga protozoa ini bersifat heterotrof ya, memakan organisme lain. Kelima, hidup bebas sebagai saprofit dan parasit. Jadi saprofit itu organisme yang mendapatkan makanannya dari organisme yang telah mati. Sedangkan parasit itu menumpang pada organisme lain sebagai parasit yang merugikan. Yang keenam, habitatnya bisa ditemukan di air laut, tawar, tempat lembab, atau dalam organisme hewan. Ya, sebagai parasit tadi. Nah, jadi itu ya ciri-ciri umum atau ciri-ciri khusus dari protozoa, yaitu protista mirip hewan. Nah, Baik, dari video yang telah kita lihat sama-sama, siapa yang dapat menyimpulkan? Adakah dari Anda semua dapat menyimpulkan video yang barusan kita lihat? Jika tidak, Ibu akan menerangkan. Kalian semua catat ya, agar tidak lupa lagi.
Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau kelompok. Tiap protozoa merupakan kesatuan yang lengkap, baik dalam susunan maupun fungsinya. Sanggup melakukan semua fungsi kehidupan yang ada pada jasad, lebih besar dilakukan oleh sel-sel khusus. Arti penting protozoa adalah sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas dalam bentuk lingkungan akuatik. Contohnya, zooplankton, hewan hidup dari fitoplankton. Ciri-ciri protozoa. Yang pertama, protozoa adalah eukariotik. Inti dilindungi oleh membran inti, sehingga substansi genetik atau kromosomnya terpisah dengan sitoplasma karena adanya pembatas membran inti. Yang kedua, bentuk sel umumnya tetap, kecuali rhizopoda. Yang ketiga, protozoa termasuk kategori organisme heterotrof, karena organisme ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri untuk bertahan hidup. Yang keempat, dalam rantai makanan sebagai zooplankton. Yang kelima, beberapa jenis bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ternak. Yang ketujuh, memiliki bentuk tubuh yang berbeda pada tiap fase dan siklus hidupnya. Yang kedelapan, beberapa protozoa memiliki fase vegetatif yang bersifat aktif yang disebut protozoid dan fase dorman dalam bentuk sista. Bagian tubuh yang digunakan sebagai alat utama untuk melakukan pergerakan yakninya flagella, cilia, dan pseudopodia. Yang terakhir, protozoa mempunyai dua jenis cara hidup. Ada yang hidup dengan cara berkelompok, ada juga yang hidup sendiri. Dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu ciri-ciri dari protozoa atau protista mirip hewan? Izin menjawab, Bu. Kepada Sinta, Ibu persilahkan. Baiklah, Bu. Ciri-ciri dari protista mirip hewan. Ukuran tubuh 10-200. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, pada umumnya bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Keempat, hidup bebas sebagai parasit bagi organisme lain. Yang kelima, reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang terakhir, pada umumnya memiliki alat gerak. Mungkin itu yang dapat Sinta jawab, Bu. Terima kasih, Bu Sinta. Terima kasih atas partisipasinya, Sinta. Untuk Ananda yang lain, apakah ada yang bisa menambahkan? Jika tidak, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang protista mirip jamur. Terus jenis-jenis protista. Nah, kita sudah mempelajari dua jenis, yaitu jenis protista mirip hewan dan jenis protista mirip tumbuhan. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari jenis yang ketiga, jenis yang terakhir, yaitu jenis protista mirip jamur. Nah, simak penjelasan saya berikut ya. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa dimengerti. Nah, protista mirip jamur merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara mengurai atau menelan makanan. Ingat ya, protista mirip jamur ini bukan merupakan jamur sejati karena tidak memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang sama dengan jamur sejati. Akan tetapi, kelompok protista ini memiliki bentuk seperti jamur sejati, yaitu membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifa.
Beberapa dari protista mirip jamur ini berukuran kecil dan hidup di lingkungan yang lembab atau basah. Perbedaan lain antara jamur sejati dengan protista mirip jamur adalah untuk jamur sejati itu tersusun atas zat kitin, sedangkan protista mirip jamur itu tersusun atas selulosa. Perbedaan lainnya adalah jamur sejati itu hidup sebagai sapropit, sedangkan protista mirip jamur itu berkoloni dan umumnya bersifat parasit. Terus perbedaan lainnya yaitu pada jamur sejati itu memiliki zigot yang tidak dapat bergerak atau bersifat imotil. Sedangkan pada protista mirip jamur mereka memiliki zigot yang dapat bergerak atau bersifat motil. Nah, protista mirip jamur ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Mycomycota, Acrasia. Baik, dari video yang telah kita lihat, siapa yang dapat menyimpulkan? Siapa? Saya, Bu. Kepada Yanisa, Ibu persilahkan. Dari video tadi saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata protista mirip jamur itu tidak bisa dikategorikan termasuk ke kelompok jamur, namun mereka hampir mirip dengan jamur karena bentuknya. Dan kenapa tidak bisa dikategorikan ke dalam kelompok jamur? Karena pada protista mirip jamur ini susunan sel dan reproduksinya itu berbeda. Lalu untuk dinding sel protista mirip jamur itu terdiri dari selulosa, sedangkan yang jamur itu dinding selnya dari zat kitin. Pada jamur itu tidak dapat bergerak, sedangkan pada protista mirip jamur itu dapat bergerak. Sekian dari saya, Bu. Ya, bagus sekali ya, Nisa. Apakah masih ada dari Ananda semua yang berpendapat? Saya, Bu. Ya, sebagus sekali Sinta. Sinta sangat aktif ya di kelas ini. Baik, Bu. Di sini Sinta akan menambahkan itu tadi perbedaan antara jamur sejati dengan protista mirip jamur. Yang perbedaan utamanya yaitu pada jamur sejati itu tersusun atas zat kitin, sedangkan pada protista ini itu terdiri atas selulosa. Selanjutnya pada jamur sejati zigotnya itu tidak dapat bergerak atau disebut juga dengan imotil, sedangkan pada protista mirip jamur ini zigotnya dapat bergerak atau motil. Sekian yang dapat Sinta tambahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, sama-sama Sinta, bagus sekali ya Sinta. Untuk Ananda semua, sebaiknya Ananda meniru Sinta, karena dia sangat aktif di kelas. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya, Ibu akan sedikit menambahkan lagi tentang protista mirip jamur. Dahulu, protista mirip jamur ini sering dikelompokkan ke dalam kingdom fungi. Namun, sekarang pada umumnya, para ahli telah mengelompokkan ke dalam kingdom protista. Protista mirip jamur menghabiskan sebagian besar waktunya hidup dalam bentuk uniseluler. Akan tetapi, protista mirip jamur dapat berkembang dan berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler. Dalam keadaan tersebut, protista mirip jamur mengalami masa transisi dari uniseluler menuju multiseluler. Protista mirip jamur atau lebih dikenal dengan jamur lendir memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Berdasarkan perbandingan molekuler, jamur lendir mirip dengan beberapa alga walaupun jamur lendir tidak memiliki kloroplas. Protista mirip jamur terdiri atas 3 filum, yaitu Mycomycota, Oomycota, dan Araciomycota. Mungkin materi hari ini Ibu jelaskan sampai di sini saja. Apakah ada pertanyaan dari Ananda semua?
Jika tidak, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD ya. Baiklah, untuk mengerjakan LKPD, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu hanya membacakan satu kali saja, jadi didengar baik-baik ya. Kelompok pertama yaitu Arifah, Yuni, Fahira, Nabila, dan Noviandra Syarif. Kelompok kedua, Rahmi, Restu, Serli, Sinta, dan Syifa Jodi. Kelompok ketiga, Tasya, Vidya, Welly, Yanisa, dan Dini Fitratunida. Ibu akan membagikan LKPD-nya di grup WA kita dan dikerjakan selama 10 menit ya, karena soalnya cuma 5 buah. Silakan cek grupnya, Ibu sudah mengirimkan LKPD-nya. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau begitu, mari kita bahas Sudah, Bu. bersama. Baik, nomor 1, siapa yang dapat menjawab? Kelompok 2, Bu. Ya, kelompok 2, silakan. Siapa itu? Sinta. Iya, Bu. Silakan, Sinta. Pada saat praktikum, seorang mengamati spesies air yang diambil dari dasar kolam. Dari hasil pengamatan, siswa menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang diamati berasal dari kelompok bersistem mirip hewan karena A. memiliki alat gerak, B. berklorofil, C. prokariot, D. multiseluler, E. berpigmen. Jawaban dari kelompok saya adalah ciri-ciri kelompok prosista. Itu yang pertama memiliki ukuran mikroskopis, yang kedua sel umumnya terdiri dari membran sel, sitoplasma, vakula makanan, vakula kontraktil, dan inti sel. Yang ketiga tidak memiliki dinding sel, yang keempat tidak memiliki kloroplast, bersifat heterotrof, berbeda ada yang sphagnofit, dan pada umumnya memiliki area gerak khusus seperti kaki semu, bulu cambuk, bulu getar. Yang ketujuh, reproduksi seksual dengan konjugasi dan aseksual sesuai dengan pembelahan biner, dan hidup di tempat basah yang kaya organik, baik di laut maupun di tawar. Itu jawaban dari kelompok saya, Bu. Baik, Sinta. Jawabannya betul. Ibu tanyakan kepada kelompok 1 dan 3, apakah jawabannya sama? Atau ada perbedaan jawaban antara kalian? Sama, Bu. Sama, Bu. Berarti sudah paham ya materi tentang protista. Selanjutnya soal nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Saya, Saya, Bu. Siapa itu? Yuni, Bu. Nah, Yuni. Disilahkan, Yuni. Soal nomor 2 yaitu Roni sedang mengamati mikroorganisme yang diambil dari air kotor. Hasil identifikasi melalui mikroskop diperoleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersel satu. Yang kedua, bergerak bebas. Yang ketiga, soliter. Yang keempat, membran inti tampak jelas. Yang kelima, sitoplasma jernih tanpa warna. Yang keenam, tidak tampak dinding selulosa. Pertanyaannya, mikroorganisme yang diamati termasuk kelompok. Jawaban dari kelompok kami B, Bu, protista mirip hewan. Ya, betul. Karena sesudah kita lihat dari videonya, di video tadi sudah menyebutkan kan apa saja tentang itu ciri-ciri dari protista mirip hewan. Apakah masih ada jawaban yang lain dari Ananda semua, dari kelompok 2 dan 3? Sama, Bu. Berarti Anda semua sudah memahami ya apa itu ciri-ciri dari protista mirip hewan? Alhamdulillah paham, Bu. Sudah, Bu. Jadi besok UH harus tinggi nilainya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya soal nomor 3. Siapa yang akan menjawab?
Saya Bu, dari kelompok 3. Ya, silakan Willy. Sel pada protista mempunyai membran inti atau dinamakan juga organisme. Jawabannya A, Bu, eukariotik. Ya, bagus. Jadi, ini juga sudah dijelaskan pada video tadi ya. Berarti ya, artinya Willy menyimak video dengan baik. Ada yang beda jawabannya? Sama, Bu. Selanjutnya, soal nomor 4. Siapa yang ingin menjawab? Jika tidak ada, Ibu akan menunjuk kelompok 2 kembali. Siapa perwakilan kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan nomor 4? Kelompok 2 orang-orangnya ini. Restu, Sherly, Sinta, Syifa. Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Nah, baiklah, kalau Fahira dari kelompok 1, silakan bacakan soalnya dan jawabannya. Protista yang bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia merupakan protista dengan filum D, Bu, rhizopoda, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Fahira. Jawabannya betul. Dari kelompok lain, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama juga, Bu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Dari kelompok berapa yang ingin menjawab nomor 5? Kelompok 3, Bu. Ya, kelompok 3, silakan. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri anggota kingdom protista, yaitu A merupakan organisme prokariota, B sebagian besar merupakan organisme seluler, C sebagian besar hidup di air, D belum memiliki diferensiasi jaringan, E ada yang bersifat autotrof, ada yang bersifat heterotrof. Apa jawabannya, Yanisa? A, Bu. Ya, bagus. Karena tadi kita kan sudah melihat videonya. Jadi dari video tadi kita sudah melihat apa saja itu ciri-ciri dari protista secara umumnya. Baik, karena waktu pelajaran kita sudah habis dan waktu istirahat akan masuk. Jadi Ibu akhiri saja pelajaran pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, Ibu meminta kalian untuk membuat poster atau gambar-gambar tentang protista. Jadi tugasnya yaitu kelompok 1 membuat gambar-gambar dari protista mirip hewan, kelompok 2 protista mirip tumbuhan, dan kelompok 3 protista mirip jamur. Dibuat di kertas karton ya sebagus mungkin. Nilai yang akan Ibu ambil itu nilainya nilai kerapian, kebagusan gambarnya, dan menarik atau tidaknya gambarnya. Dan juga untuk tugas individu, buat resume tentang ciri-ciri protista yang kita telah pelajari pada hari ini. Dikumpul di meja sebelum Ibu masuk ke kelas pada pertemuan minggu depan. Baik, Bu. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas? Tidak, Bu. Jika tidak ada, minggu depan tugasnya harus selesai semua ya. Tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang tidak membuat. Baik, Bu. Kalau begitu, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Semoga pelajaran kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Disilakan untuk berdoa.
Baik, karena waktu sudah habis juga, Ibu tutup saja pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.